Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Haris Pardede yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat siang, Bung Harpa. Selamat siang juga. Ya, Bung Harpa, kalau melihat dari pemecatan terhadap Patrick Kluivert ini, apakah memang selama Patrick dipilih, ekspektasi kita ataupun ekspektasi dari PSSI itu terlalu tinggi terhadap Kluivert, ataukah justru Kluivert sendiri tidak bisa memenuhi standar minimal yang harusnya bisa diberikan? Iya, untuk menjawab pertanyaan itu kita kembali lagi ke tanggal 6 dan tanggal 11 kalau nggak salah. Jadi proses ketika pemecatan pelatih sebelumnya, Sintayong tanggal 6 dan penunjukan pelatih baru Patrick Kluivert tanggal 11. Di situ kan dikatakan mereka sendiri yang memberikan benchmark ya ataupun target bahwa kenapa dilakukan pergantian pemain yang sampai sekarang pun sebenarnya kita belum tahu alasan sebenarnya. Itu tujuannya untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Dan perlu kita ingat ya supaya kita tidak lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya, itu kita dalam posisi peringkat 3, Mbak. Peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia. Artinya beda 1 poin dengan peringkat 2 saat itu kalau nggak salah Australia, itu hanya beda 1 poin yang lolos otomatis. Jadi artinya kalau dibilang ini targetnya terlalu tinggi, nggak juga, karena memang kita sudah on the track di posisi kita punya peluang untuk lolos kan. Nah, pergantian pelatih itu kan kemudian mengundang banyak pertanyaan kan, what for gitu. Karena track record dari Patrick Kluivert ini juga penuh dengan tanda tanya. Saat di Curaçao itu dia kasarnya itu mau ngobok-ngobok susunan pemain, merubah posisi dan seterusnya dan berujung pada kegagalan. Yang mana ironisnya saat ini Curaçao diambang lolos ke Piala Dunia. Nah, kembali lagi kita soal Patrick Kluivert ya. Memang kita ya diberikan satu harapan ya ketika kita menang 2 kali berturut-turut dari Bahrain dan China, dan setelah itu tapi kemudian turun dalam arti hasilnya dan juga permainan. Tanda-tanda itu sudah kita lihat saat kita bermain di FIFA Matchday friendly match 2 bulan lalu di Surabaya, di mana saat itu terlihat banyak sekali loophole yang sangat berbahaya yang bisa saja membuat kita terancam dalam meloloskan untuk Piala Dunia. Dan itu terbukti bagaimana kita tidak berdaya di round 4 dengan tanpa mencetak 1 poin pun. Artinya dari susunan pemain juga kita lihat pergantian pemain dan juga attitude dia yang tidak menyapa fans, tidak kembali ke tanah air dan seterusnya. Dan saya berkali-kali mengatakan tidak ada alasan, ini bukan benci ya, tidak ada alasan yang membuat Pak Erick Thohir untuk mempertahankan dia. Buat apa lagi tunggu? Dan meskipun agak sedikit terlambat, tapi saya pikir keputusan untuk memecat Patrick Kluivert atau apapun terminologinya itu sudah sangat tepat. Tinggal nanti seperti apa pelatih yang akan menggantikan. Ini PR PSSI. Oke, sudah sangat tepat menurut Anda. Tapi kalau melihat keputusan PSSI ini karena faktor eksternal juga kah? Misalnya dari tuntutan publik maupun juga viralnya di media begitu. Apakah ada faktor eksternal itu? Iya, pasti ada faktor eksternal itu, dan kalau itu yang memang terjadi nggak ada masalah juga. Karena kalau kita lihat secara objektif ya Mbak, bukan kita benci dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini salah satu idola saya juga lah, mewarnai tahun sepak bola tahun 90-an. Tapi profesionally dia nggak bisa dibenarkan. Kan dia ditunjuk untuk kepentingan kita membawa Garuda terbang tinggi kan. Tapi ketika dia malah membuat sayap-sayap itu patah, ya memang harus ada tindakan yang tegas gitu. Dan saya pikir kalau itu yang terjadi karena ada tekanan publik dan tekanan publik yang realistis, bukan hanya dasar kebencian, ya bagus, nggak ada masalah. Artinya memang ini jadi pelajaran bahwa mulai sering-sering dengarkanlah fans, sering dengarkanlah suara-suara fans. Tidak harus selalu diikutin ya, karena belum tentu juga usulan dari kita itu tepat. Tapi paling tidak jangan di counter, jangan di blacklist, ya jangan pakai buzzer untuk mempengaruhi opini masyarakat. Biarkanlah itu tumbuh secara natural. Nah, nanti PSSI akan menyaring melalui mekanisme ESCO dan lain-lain. Nah, dari situlah akan memperkaya mereka dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada lagi tuh nanti Mbak memilih pelatih dengan alasan-alasan yang lucu begitu. Saya harapkan nanti siapapun yang ditunjuk pelatihnya, saya tidak mau terlalu jauh, itu memang punya dasar argumen yang kuat, punya visi yang jelas, yang selaras dengan keinginan kita untuk lolos ke Piala Dunia, lalu kemudian nanti ada AFF tahun depan, dan juga ada Piala Asia 2027 awal, supaya jangan lagi kita memilih kucing dalam karung. Seperti itu Mbak. Ya, ini menjadi pembelajaran, tapi dari sisi evaluasi menurut Anda, apa yang paling signifikan yang jangan sampai pelatih kemudian yang menggantikan Kluivert
itu punya kualitas yang sama ataupun karakter yang sama. Hal apa yang menurut Anda paling menjadi karakteristik yang harus dicari pada pelatih ke depannya? Iya, paling simpel adalah melihat track record dia. Track record dia ini seperti apa? Contoh, Hervé Renard, pelatih Saudi saat ini. Kan memang terkenal punya kemampuan dalam membesut tim-tim di negara dunia kedua lah. Seperti Afrika, seperti Asia. Dan dia sudah proven membawa Zambia juara Piala Afrika, membawa Pantai Gading juara Piala Afrika, membawa juga Arab Saudi tampil cemerlang di Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Argentina walaupun tidak lolos grup. Jadi karakternya dia sudah paham dengan orang di Asia lah seperti itu. Lalu kemudian juga misalnya Graham Arnold walaupun dia gagal di Australia tapi di Irak saat ini dia masih punya kans untuk lolos Piala Dunia. Jadi cara memilih pelatih itu jangan hanya terpukau dengan nama besar. Nama besar itu bonus, artinya bisa membuat juga impress. Para pemain itu akan respect. Tapi kalau kemudian manajerialnya dia, taktikal dia tidak jalan seperti yang ditujukan oleh Patrick Kluivert, ya hasilnya seperti ini. Kita sudah diambang Piala Dunia, hanya 180 menit jaraknya dari Piala Dunia, tapi kemudian mulai membuat keputusan-keputusan yang ya mohon maaf, mungkin orang-orang yang nggak nonton bola pun tahu bahwa ini ada sesuatu yang salah. Jadi pilihlah benar-benar, jangan terpaku dengan satu aspek. Sebanyak mungkin masukan itu dengarkan, jangan hanya dari satu pihak, supaya memperkaya keputusan nanti akan dilakukan atau diambil oleh PSSI. Dan satu lagi, ketika penunjukan memang kalau kita sudah berdasarkan objektivitas, kalau nanti ada yang nggak setuju itu biasa. Pemilihan dulu ST pun saya masih ingat banyak kok yang agak kontra dengan cibiran, cuman ngalahin Jerman kok, emang dia bisa apa gitu. Tapi kan kalau memang akhirnya proven, ya orang akan menghargai juga. Demikian juga nanti pelatihnya. Pilihlah yang memang benar-benar objektif, jangan dengarkan orang yang punya kepentingan. Nah kalau sudah terpilih, pasti akan banyak pro dan kontra. Tapi biarlah dia bekerja, kalau proven, pasti semua akan menerima dengan senang hati. Nama top dunia saja tidak cukup gitu ya Bung Harpa. Nah ini kan masih ada juga suara-suara yang menginginkan Shin Tae-yong untuk kembali. Mungkin tidak sih Shin Tae-yong akan bisa kembali menggantikan Patrick Kluivert? Ya semua opsi itu mungkin aja, tapi kalau kita lihat apa ya bahasanya yang enak ya. Kalau kita bisa lihat profil dari apa yang orang-orang yang ada di PSSI, mungkin kemungkinan itu sulit gitu ya. Saya tidak bicara teknis ya, tapi bicara situasi psikologis di dalam tubuh PSSI yang kelihatannya itu bukan tidak mungkin ya, tapi kecil terjadi. Tapi sekali lagi soal nama pelatih, saya agak nggak mau terlalu firm. Karena kalau pecat Kluivert dari awal saya sudah firm, sudah yakin dan itu harus diambil secepatnya. Tapi untuk pemilihan pelatih ini pertimbangannya cukup banyak, Mbak. Dan itu tidak boleh diambil, tidak boleh diputuskan terlalu lama karena nanti FIFA Matchday kan ada November nanti. Mudah-mudahan pelatih ini bisa ditunjuk secepatnya sehingga nanti tidak ada vacuum of power. Ya para pemain ini pun walaupun sudah kembali klub kemudian mulai tahu visi yang akan nanti diusung oleh pelatih baru dan mudah-mudahan November nanti kita bisa melihat sedikit cahaya dari tim kepelatihan baru siapapun nanti yang ditunjuk oleh PSSI. Penting juga untuk mengetahui bagaimana dampaknya sebetulnya dari sisi pemain kita, pemain timnas yang mungkin sudah menyesuaikan diri dengan gaya pelatih Patrick Kluivert. Bagaimana menurut Anda kalau dari pemain timnas sendiri apakah bisa dengan mudah menerima nanti ada pelatih baru lagi dan penyesuaian baru lagi? Bagaimana menurut Anda? Ya intinya pelatih baru ini harus bisa menguasai ruang ganti. Itu paling penting, paling vital. Kalau itu bisa dilakukan, ya ini balik lagi nih dengan track record pelatih yang memang harus jelas, harus bagus. Kemudian paham juga dengan karakter kita. Maka kalau pelatih itu bisa menghandle para pemain yang kita tahu juga cukup punya nama, saya pikir itu nggak ada masalah. Ya soal tactician, soal strategi, para pemain ini kan juga sudah cukup punya banyak pengalaman ya, baik di level klub maupun juga di level timnas. Ada yang sudah cukup lama bergabung dengan timnas, ada yang memang baru. Saya rasa nggak ada masalah, itu biasa pergantian pelatih. Yang penting pelatih yang baru itu lebih bagus dan lebih bisa merangkul seluruh stakeholder, terutama di ruang ganti, karena ini adalah ruang sakral dari setiap pelatih. Ya. Bung Harpa, kalau pengganti dari pelatih Patrick Kluivert ini apakah harus dari pelatih asing lagi ataukah ada opsi pelatih lokal yang sebetulnya mumpuni dan bisa untuk menggantikan posisi itu? Dengan segala hormat ya dengan pelatih Indonesia, saya pikir pelatih Indonesia itu bagus-bagus, tapi mungkin untuk level tertentu. Tapi untuk level tim nasional Indonesia yang dihuni oleh pemain main di Serie A, main di Mönchengladbach, di Jerman dan lain-lain di Inggris, rasa-rasanya ada
sesuatu yang tidak linier begitu ya. Mungkin saja pelatih Indonesia itu bagus, tapi dengan pemikiran mereka-mereka yang menjadi backbone tim nasional kita, yang banyak berumput di Eropa, rasa-rasanya kurang sinkron. Tapi ya tidak itu segala sesuatu mungkin tapi sangat kecil lah kalau pelatih lokal yang akan ditunjuk. Jadi saya yakin sekali 95% pasti pelatih yang non lokal seperti itu. Pelatih non lokal, ada nama-nama tertentu yang menurut Anda bisa nih masuk dalam kategori pengganti dari Patrick Kluivert? Oke, kita bicara yang logistik dulu ya. Artinya kita kalau mau beli barang kan mesti lihat kantong kita berapa isinya dulu kan gitu. Jadi jangan kita mau beli mobil yang mahal tapi kantong kita juga nggak cukup. Itu dulu supaya kita nggak ngalor ngidul milih pelatih A, pelatih B. Misalnya kita bilang Zidane segala macam ya kantong kita cukup nggak? Itu dulu. Nah yang pertama. Nah yang kedua dia lagi nganggur nggak? Lagi available lah, bukan nganggur. Lagi available nggak? Nah baru nanti logistiknya udah masuk nih. Oke dia available, budgetnya juga kayaknya masuk. Baru kemudian kita lihat track recordnya, visinya cocok gak sama kita. Balik lagi tadi yang saya katakan, dia harus memahami sepak bola Asia. Karena kalau kita lihat, misalnya jangankan Patrick Kluivert ya, kalau kita lihat di Vietnam pun saat Philippe Troussier datang kan berantakan. Karena dia nggak paham nih situasi persaingan, profil dari timnya sendiri, sehingga dia gagal. Jadi itu dulu Mbak, dua logistiknya terpenuhi nggak nih? Ya kan misalnya contoh ada yang mengatakan Giovanni Van Bronckhorst. Ya bagus, he is very good coach. Tapi masalahnya gajinya mahal. Dia sekarang juga jadi asistennya Arne Slot di Liverpool. Jadi kan sulit gitu. Jadi realistis dulu baru nanti yang pragmatisnya. Seperti apa nanti pelatih ini cocok untuk kita atau enggak gitu. Jadi menyesuaikan logistiknya itu yang penting juga ya. Nah Bung Harpa, langkah strategis apa yang sebetulnya harus dilakukan PSSI nanti ketika ada pelatih baru, transisi bagi pemain timnas kita? Ya yang pasti kalau internal standar lah ya, bagaimana bonding satu sama lain itu komunikasi itu paling penting. Saya memberikan catatan tersebut. Jadi saya apresiasi keputusan PSSI yang mengambil langkah ini untuk memecat Patrick Kluivert, tapi juga what's next. Salah satunya komunikasi ini penting bukan hanya dari pelatih ke pemain, tapi juga dengan PSSI dengan supporter dengan pemain dan lain-lain. Mulai ubah komunikasi yang terlalu frontal, terlalu agresif, terlalu banyak gimmick dan segala macam itu lebih di-tone down kan, lebih humble. Supaya apa? Supaya kita semua fokus kepada substansinya yaitu kepelatihan itu sendiri. Dan ini yang saya pikir yang harus dibenahi supaya tim nasional kita bisa melihat ke depan dan menyongsong beberapa event yang sudah menunggu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Harpa atas analisanya dan baik. Dan saat ini juga sudah bergabung ada Bung Joy. Selamat siang Bung Joy. Selamat siang. Baik, Bung Joy ini juga masih ada Bung Harpa. Saya ke Bung Joy dulu ya. Bung Joy, gimana tanggapannya terkait dengan pemecatan terhadap Patrick Kluivert ini? Ya, saya rasa ini langkah yang cepat dan tepat ya. Karena dalam beberapa hari terakhir kan memang seruan untuk memecat atau menghentikan kerjasama dengan Kluivert ini begitu deras. Saya sendiri memahami karena kalau saya sih bukan persoalan kita tidak lolos ke Piala Dunia, bukan. Tapi kalau buat saya, ini sejak ditangani Kluivert ini memang tidak ada kemajuan yang cukup berarti dalam cara pemain timnas ini bermain bola. Performanya tidak ada peningkatan yang berarti. Saya tidak menghitung melawan Australia, tapi melawan Cina, melawan Bahrain. Kemudian pada putaran keempat ini juga tidak ada satupun hal yang membuat kita optimis sebetulnya. Sehingga kemudian ini tim yang katanya tim terbaik yang pernah dipunyai Indonesia ini benar bisa kerja nggak sih kira-kira begitu. Dan dalam perjalanannya melawan Arab Saudi, melawan Irak kan muncul sejumlah isu yang kemudian terkonfirmasi secara tidak langsung lewat pernyataan manajer Pak Sumarji kan. Ada harmonisan di ruang ganti, ada cekcok kecil sebelum pertandingan melawan Arab Saudi antara Kluivert, Denny Lansar, dan Alex Pastor. Kemudian juga gesture setelah kekalahan melawan Irak. Ini kan membuat hampir semua tidak ada hal yang positif dari timnya Kluivert ini. Sehingga waktu beberapa hari yang lalu saya juga ditanya oleh sejumlah media, saya bilang harus ada evaluasi termasuk opsi penggantian pelatih. Karena menurut saya dia tidak capable sebagai pelatih tim nasional dengan sources sumber daya pemain yang menurut saya sekarang yang terbaik.
Jadi dia tidak capable sesimpel itu. Kalau alasan saya, belum ada analisa yang lain sih, tapi dilihat dari perjalanannya memang dia tidak capable, meskipun didampingi oleh sejumlah orang-orang top lah ya, Alex Pastor, Denny Lansat, ada Simon Tahamata, ada Cruyff juga di sana. Jadi rasanya ini tim fail, ya gagal lah. Ya nggak masalah soal itunya, dan soal pemecatannya, penggantian seluruh tim juga nggak masalah, karena itu biasa dinamika dalam satu tim sepak bola, apalagi menyangkut hal-hal besar seperti Piala Dunia. Sementara Indonesia masih membidik sasaran lain, ada Piala Asia 2027, ada long term development yang harus juga dikejar. Saya rasa ini keputusan yang tepat lah untuk mengganti Kluivert dan timnya. Ya, Bung Joy, penting juga untuk mengetahui keputusan ini apakah sebetulnya bisa diterima oleh seluruh pemain yang mayoritas diisi oleh diaspora gitu ya. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kita masih terhubung dengan Bung Joy dan juga Bung Harpa. Saya ke Bung Joy lagi. Bung Joy, jadi apakah keputusan ini sebetulnya penting juga untuk mengetahui bagaimana pemain timnas kita bisa menerimakah karena mayoritas diisi oleh diaspora? Ya, pemain harus terima. Artinya mereka pemain profesional, mereka sebetulnya hanya katakanlah yang ditunjuk siapapun nanti ya mereka harus terima. Artinya karena mereka pemain profesional, ya mereka harus tunduk pada ketentuan federasi. Federasi menunjuk A, B, C, D, ya mereka harus terima dan mereka harus menyesuaikan. Karena itu tugasnya pemain profesional. Kecuali mereka kecuali mereka owner lah. Mereka kan bukan owner. Tapi maksud saya adalah pemain ini pasti akan siap menerima siapapun. Tergantung, nah nanti penerimaan itu bisa berjalan atau tidak tergantung kualitas pelatih yang ditunjuk. Karena kan kita tahu sekarang pemain-pemain itu kan tampilnya di liga-liga Eropa. Meskipun yang kelas 1 mungkin hanya Verdong, Jai, dan beberapa yang lain. Tetapi kan mereka sudah terbiasa dengan iklim di Eropa, dengan kepelatihan yang khas. Gitu loh. Jadi menurut saya penting untuk melihat environment dari pemain. Kemudian menunjuk pelatih juga yang pas buat mereka. Kan tadinya Kluivert dan kawan-kawan itu ditunjuk dengan harapan bahwa mereka bahasanya sama, ilmu main bolanya sama, kan gitu kira-kira. Tapi ternyata tidak semudah itu dalam sepak bola. Saya pun merasa, waduh kemarin tuh saya optimis juga ya dengan timnya Kluivert. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai rencana, tidak berjalan sesuai ekspektasi. Jadi ya sekarang PSSI harus betul hati-hati, Erick Thohir harus betul-betul hati-hati untuk memilih siapa yang akan menggantikan tim yang akan menggantikan, karena kan Indonesia ini kan punya potensi yang luar biasa sekarang gitu untuk bisa berbicara lebih banyak, paling tidak di Piala Asia lah yang paling dekat gitu ya kan. Nah ini yang jangan sampai lagi bikin kecewa. Jadi ini harus hati-hati, jangan diputuskan tidak dengan suasana yang emosional, tapi dengan suasana yang bersih, betul-betul untuk membuat tim ini jauh lebih bagus daripada era Sintayong, era Kluivert. Nah ini yang butuh perhatian seksama, butuh konsentrasi, berpikir dengan hati jernih, dengan pikiran jernih. Saya rasa teman-teman di PSSI memahami hal itu. Dengan kondisi demikian, jadi pengganti pelatih Kluivert ini harusnya juga merupakan pelatih asing atau membuka peluang juga sebetulnya untuk pelatih lokal kita? Ya saya rasa ya kalau pelatih lokal, saya rasa mungkin pilihannya sangat sedikit ya. Banyak yang A-Pro lah, teman-teman di pelatih lokal ini kan banyak yang pro. Tapi saya ragu apakah mereka mampu menghandle pertama pemain-pemain yang terbiasa dengan iklim di Eropa sana. Yang kedua dengan tidak memandang rendah para pelatih yang terbaik di negeri ini. Memang tekanan untuk melatih timnas ini kan sangat besar. Dan ini yang patut diperhitungkan juga. Saya tidak melihat ada figur yang mungkin cocok untuk saat-saat ini ya. Mungkin kalau 1-2 tahun lagi mungkin ada. Tapi sih saya berharap siapapun yang nanti dipilih, CV-nya harus lebih bagus daripada Kluivert. CV-nya harus lebih bagus daripada Sintayong. Dan ini yang membuat sebetulnya para pemain juga percaya diri dalam mengembangkan kapasitasnya, sehingga nanti ketika dibentuklah sebuah tim, ini betul-betul berbasis kepada kepercayaan diri yang sudah mereka punyai, dan bakat yang sudah didapatkan di Indonesia ini, sumber-sumber daya yang sudah didapatkan makin berkembang, bukannya makin menurun gitu loh.
dan menghindari banyak konflik lah. Karena kan di kepelatihan tim nasional ini rasanya memang karena kursinya sangat panas, jadi memang banyak sekali konflik yang mudah terjadi dan itu butuh pelatih yang betul-betul dewasa, butuh pelatih dengan CV yang betul-betul mumpuni. Tapi ya seperti kata Harpa tadi, pasti harganya mahal gitu loh. Tapi ya untuk tim nasional kenapa harus berpikir soal harga? Saya rasa ya sesuai kemampuan lah. Tapi harusnya sih bisa ya mencari yang lebih bagus daripada Kluivert dengan CV yang lebih mentereng. Mungkin harganya agak mahal, tapi saya rasa itu bisa diusahakan. Harus diusahakan logistiknya ya. Saya ke Bung Harpa. Bung Harpa, kalau kita membandingkan gaya kepelatihan Kluivert dengan pelatih-pelatih asing sebelumnya yang pernah menangani timnas, apakah sebetulnya memang tidak cocok dengan karakter pemain timnas kita? Gaya Kluivert ini? Ya, kalau kita bandingkan ya, karena beberapa kali kan saya juga ngikutin langsung ya di berbagai turnamen tim nasional kita dalam 2 tahun terakhir cukup dekat lah gitu ya. Saya melihat satu yang paling berbeda adalah kedekatan. Kalau kita lihat di era Sintayong itu seperti ayah lah sosok dia. Dan berapa kali saya lihat langsung dia tuh nyepletin si Witan, nyepletin si Marcelino pakai anduk kecil gitu ya. Itu kan wujud kedekatan antara ayah dan anak lah atau pemain gitu ya. Tapi itu tidak saya lihat di era Patrick Kluivert. Mungkin dia lakukan, saya nggak ngeliat, saya nggak tahu. Tapi sampel-sampel yang saya lihat sih tidak ada seperti itu. Saya nggak ngerti apakah memang karena Kluivert masih sebentar, jadi belum tercipta bonding itu, saya nggak tahu. Tapi memang apa yang bisa kita lihat dari ekspresi Justin Hubner di postingan dia itu kan mencerminkan ada something, ada isu. Dan mungkin saja itu adalah puncak gunung es yang di dalamnya itu lebih parah lagi atau mungkin banyak, bukan hanya dia. Tapi kan kita tahu Justin Hubner yang cukup ekspresif ya gitu. Jadi ya lagi-lagi mengendalikan ruang ganti itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Joy itu sangat penting. Artinya pelatih yang direspek, yang mungkin juga punya nama itu juga bisa berpengaruh. Yang akhirnya membuat suasana ruang ganti itu lebih kompak. Dan kalau udah kompak, kalau udah udah menyatu, itu biasanya instruksi juga lebih gampang diberikan dan dijalankan. Dan yang pasti mereka akan semangat ketika tampil di lapangan. Saya ke Bung Joy lagi. Bung Joy, pemecatan ini apakah akan berdampak serius tidak sih pada citra PSSI sendiri di pelatih asing? Oh tidak. Kalau pelatih asing melihat federasi memecat satu pelatih itu udah hal yang biasa banget. Tapi kalau Anda bilang citra, ya di mata penggemar ya citranya sekarang membaik lah. Karena kan mengakui kegagalan itu kan tidak semua orang bisa. Tidak semua federasi bisa. Dan ini menurut saya ini pengakuan kegagalan dan PSSI mencoba untuk mengobati semua luka itu dengan memecat Patrick Kluivert dan timnya. Saya rasa itu udah hal yang tepat. Cuma memang kita tidak bisa lagi melihat ke belakang ya apa yang sudah terjadi. Kita melihatnya sekarang ke depan. PSSI harus berbuat apa ya? Para penggemar tim nasional harus memberikan juga input yang positif. Jangan udahlah hentikan maki-maki dan segala macam itu udah nggak produktif lah. Kita udah tidak lagi berada di era tersebut ya. Kita udah melihat ke depan. Kan ada isu juga soal Erick Thohir juga harus mundur dan sebagainya. Menurut saya itu nanti malah menjadi tidak produktif. Jadi sekarang lebih baik kita melihat ke depan. PSSI kita beri masukan-masukan tentang siapa yang mungkin bisa mengganti. Ini juga diperlukan suara yang bulat ya, suara yang kompak juga dari para penggemar, stakeholder sepak bola. Karena ini menyangkut sebetulnya masa depan tim nasional ini. Karena saya yakin sih masih dari 21 pemain diaspora katakanlah yang sekarang membela timnas yang sudah dimasukkan pernah masuk atau sekarang masih berada di DSP di susunan pemain. Saya rasakan mungkin 1-2 tahun lagi mereka masih bermain. 3-5 tahun lagi setengahnya mungkin masih bermain untuk timnas. Jadi ini sources Indonesia yang masih akan bermain untuk 5 tahun ke depan. Jadi rasanya harus dibangun iklim yang positif, terutama juga iklim terhadap federasinya juga sudah harus membuka mata dan hati untuk jangan defton ya, jangan pura-pura budak gitu ya. Nah ini yang menurut saya juga perlu dilakukan oleh federasi. Baik, saya ke Bung Harpa lagi. Bung Harpa,
bagaimana kemudian pelajaran yang sebetulnya bisa diambil dengan pemilihan pelatih ke depannya oleh federasi, oleh PSSI? Simple, dalam memecat, dalam memilih pelatih, dalam mengambil keputusan, jangan menggunakan ego, gunakan asas objektivitas. Itu jawabannya. Bung Joy? Ya saya rasa kemarin itu kan memecat, mengangkat itu kan lebih banyak unsur emosionalnya ya. Unsur emosional, unsur juga kata Bung Harpa tadi unsur ego, ada merasa bahwa gua kan yang berkuasa, gua yang menentukan. Nah itu udah nggak boleh lagi lah. Dengarlah suara dari masyarakat karena tapi ya tetap harus ada keputusan yang menurut saya keputusan yang objektif. Karena itu menyangkut masa depan tim nasional Indonesia, jangan sampai hanya 8 bulan dipecat lagi, 1 tahun dipecat lagi, itu tidak bagus untuk masa depan sepak bola khususnya ya, apalagi kalau kita bicara tim nasional yang masih punya target-target tertentu, terutama yang paling dekat kan Piala Asia 2027, saya kira begitu. Oke, ada juga yang berpendapat begini, Bung Joy, bahwa beberapa pihak menilai pemecatan ini lebih bersifat politis ketimbang teknis, ketimbang dari hasil dari pertandingan yang sudah disuguhkan oleh pelatih Kluivert. Menurut Anda bagaimana? Nggak ada unsur politisnya. Ini betul-betul, ini betul-betul urusan sepak bola, urusan di mana Indonesia kan sebetulnya kan kita ini kan tinggal katakanlah memang 2 pertandingan lagi. Meskipun saya tahu lah ya kekecewaannya besar, saya juga harus katakan mungkin belum saatnya. Tetapi ada unsur di mana kekecewaan itu kenapa terutama pertandingan melawan Arab Saudi ya sampai terucap Pak Marji itu kan orang yang soft spoken, bicaranya aja hati-hati banget gitu ya. Dalam kasus itu kan dia rada emosional. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam kepelatihan ini. Di dalam ruang ganti ada sesuatu yang tidak harmonis gitu loh. Bahkan ya ketika dia pulang ke tanah air kan saya tidak pernah lihat Pak Marji seperti itu. Kenapa saya kemudian percaya pada Pak Marji? Dia kan yang hari-hari, day by day, minute by minute bersama tim, ya kan. Nah, cuma kan ketika sudah gagal ya akhirnya dia keluar semuanya. Kemarin mungkin ketika masih berjuang dia belum bisa mengeluarkan itu, dan saya membaca bahwa ya ada kemarahan yang tersembunyi pada diri Pak Marji dan kemudian keluarlah dalam bentuk narasi-narasi yang kita duga, saya membacanya dia marah, dia sangat kecewa, bahkan dia sampai mengatakan harus ada evaluasi yang tegas ya kan terhadap tim kepelatihan. Jadi saya rasa itu kode lah dari Pak Marji yang ya saya rasakan Pak Marji itu mewakili kita di dalam tim. Dia kan ada hari-hari di situ, dia merasakan atmosfernya, dia merasakan apa semuanya, day by day, minute by minute bahkan. Jadi saya rasa nggak ada masalah dengan pemecatan ini, dan saya rasa ya sudah tidak ada urusan dengan politik lah. Ini benar-benar murni sepak bola. Ya, bukan hanya soal kriteria tapi juga penting untuk mengetahui apa sebetulnya indikator kesuksesan dari seorang pelatih yang nanti akan menggantikan Kluivert. Bung Harpa, menurut Anda apa indikatornya dalam jangka pendek saja yang harus bisa diraih oleh pengganti dari pelatih Kluivert nantinya? Ya balik lagi jawabannya, dia harus bisa menghandle para pemain, bisa membuat para pemain ini percaya dengan pelatih, suasana harmonisasi tim, kemudian juga dengan hubungan dengan horizontal, dengan manajer, dengan staff dia juga harus handle. Dan yang pasti nanti kemudian ke fans. Ini semua berkaitan satu sama lain. Mau sebagus apapun misalnya tim, kalau fans gak dukung itu juga susah. Tapi mau mau mungkin juga sebagus apapun dukungan dari fans, kalau dia nggak deliver juga itu juga susah dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu sih. Jadi makanya saya bilang di awal kriterianya pelatih yang memang harus paham situasi sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara kalau bisa, sehingga nanti dia bisa dengan cepat menyesuaikan diri dan mulai bekerja kepada hal-hal yang teknis. Seperti itu. Bung Joy? Ya saya rasa begini, kemarin kan masalah yang dihadapi Kluivert juga sebetulnya masalah yang dihadapi Sintayong adalah waktu berkumpul yang tidak terlalu lama kan. Gitu loh, hanya mungkin paling banter 1 minggu sebelum pertandingan gitu kan. Nah ini yang harus dipahami dulu oleh pelatih siapapun nanti yang akan menangani timnas Indonesia, karena kan sekarang sebagian besar pemain-pemain Indonesia yang senior kan berada di luar negeri. Nah itu butuh
strategi khusus untuk meramu tim menjadi ketika ketemu 2-3 hari udah langsung kompak, udah langsung bisa tune in dengan strategi yang diterapkan. Nah kemarin itu kan berkali-kali saya ngomong sebelum lawan Australia, sebelum lawan pertandingan melawan Arab Saudi, ini gimana Patrick Kluivert ini meramu sebuah tim dengan pemain yang tidak berkumpul secara fisik dalam jangka waktu yang lama. Nah ini yang menurut saya pelatih baru ini harus juga paham, karena kan satu, pemain-pemain Indonesia sekarang yang berada di luar negeri dan harus berkumpul sebagai pemain tim nasional, kan kelasnya belum sekelas, katakanlah belum sekelas Leo Messi, belum kelas 1 dunia kan. Nah ya kan, kalau pemain-pemain Argentina kumpul 2 hari, 3 hari, jadi pemain Spanyol jadi karena mereka udah kelas 1 dunia semua gitu loh. Kalau pemain Indonesia kan enggak gitu loh. Ini yang harus jadi perhatian juga, karena saya tidak habis pikir kenapa starting line up melawan Arab Saudi seperti itu. Kalau Alex Pastor day by day melihat rekaman video, melihat rekaman pertandingan, karena dia kan tidak bertemu secara fisik, harusnya bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi partai yang paling krusial menghadapi Arab Saudi gitu loh kan. Nah ini kan yang menurut saya tidak terjadi. Nah justru inilah yang harus disampaikan kepada para pelatih nanti yang akan dalam wawancara nih, nanti PSSI harus disampaikan itu kepada para pelatih, apa strategimu untuk membuat pemain-pemain ini tune in hanya dalam waktu 2-3 hari. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah, harus saya katakan sekali lagi. Karena ya bagaimanapun kita belum sekelas Spanyol, Jerman, Prancis, Argentina, Brazil. Kita masih di level Asia aja, elit Asia aja masih entry level. Jadi itu tugas bagi pelatihnya sangat berat. Jadi saya rasa itu dulu yang harus diuji dari pelatih baru siapapun dia. Ya, semoga masukan dari Bung Joy dan juga Bung Harpa ini didengar oleh PSSI untuk menentukan siapa nanti pelatih yang akan menggantikan posisi Patrick Kluivert. Harus lebih sevisi, harus bisa juga menggantikan dengan yang lebih baik, dengan berbagai kriteria tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Bung Joy dan juga Bung Harpa sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.